Saudara, penyidik Polda Metro Jaya telah mengantongi bukti hasil pemeriksaan digital forensik video yang beredar di media sosial serta pengakuan Gisela Anastasia serta teman prianya Michael Yukinobu De Vretes yang mengakui sebagai pemeran dalam video itu. Kepada polisi, Giselle menyebut video pribadinya direkam tahun 2017 lalu di Medan, Sumatera Utara. Kemudian ada beberapa pengumpulan alat-alat bukti yang lain, ya, termasuk bukti-bukti petunjuk, bukti-bukti dari hasil keterangan saksi ahli yang ada, juga keterangan daripada si saudari GA maupun saudara MYD. Saudari GA mengakui, ya, dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada, ahli IT yang ada, dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Ada pertanyaan apakah tepat Giselle dijerat pasal pidana? Kami akan dilanjutkan pembahasannya bersama pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Selamat malam Pak Abdul Fikar, Bung Fikar. Selamat malam Pak Aiman. Iya, Bung Fikar, saya ingin bertanya. Tadi saya sebelum sesi dengan Bung Fikar, saya berdialog dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus. Saya menyatakan bahwa pasal yang dikenakan adalah pasal 4. Pasal 4 sebutkan bahwa ada kata memproduksi, membuat, memperbanyak, ini koma semua ya. Artinya di sini saya ingin tekankan bahwa memproduksi saja, walaupun katakanlah untuk konsumsi pribadi, maka bisa dikenakan pasal pidana. Tidak, ya, tidak semua pembuatan bisa dikenakan pasal pidana. Karena di dalam penjelasan Undang-Undang Pornografi disebutkan kata membuat itu tidak termasuk untuk diri sendiri. Nah, jadi ada penjelasannya itu. Ya, jadi kalau cuma membuat, ya, tidak mengedarkan atau tidak memperbanyak atau tidak menyebarluaskan, tidak akan kena gitu. Karena itu dia pengertian membuat itu harus digandengkan dengan perbuatan lainnya yang intinya adalah penyebarluasan gitu. Oke, dalam kasus Giselle dan Nobu ini kan antara katakanlah berdua mereka ya. Ya. Lalu kemudian video ini dikatakan antar mereka berdua saja. Dan kemudian pada hari-hari berikutnya itu handphonenya hilang. Kan tidak ada niat untuk menyebarluaskan. Meskipun handphonenya hilang yang kemudian tersebar luas. Bagaimana kemudian konstruksi pada kasus ini? Oke. Jadi sebenarnya gini. Ketika dia membuat, ya, mestinya dia punya sense of kehati-hatian gitu sebenarnya, ya, karena ini sesuatu yang bisa juga beredar di ranah publik gitu. Nah karena itu kalau memang betul-betul untuk kepentingan pribadi, mungkin medianya tidak hanya handphone, ya, dia pindahkan ke media yang lain yang tidak mungkin akan bisa tersebar, umpamanya kalau hilang, gitu kan? Kan sudah ada pengalaman. Artis-artis yang lalu kan begitu, ya kan, hilang, diambil temannya dan sebagainya. Apalagi kalau ada kemudian proses transfer dari satu handphone ke handphone yang lain. Nah itu sebenarnya sudah masuk tuh, sudah masuk pengertian. Ya, itu orang yang lain yang melakukan meskipun bukan keduanya. Tentu kita sepakat bahwa tidak boleh kemudian kita merekam aktivitas pribadi terkait dengan pornografi di manapun karena itu berpotensi untuk tersebar luas. Tapi kita sepakat soal itu meskipun ini merupakan sebuah informasi baru bagi publik bahwa saya ingin katakan kalau seandainya misalnya ada orang yang kemudian merekam kegiatan pribadinya, lalu kemudian terkait dengan muatan pornografi kita bicara ini ya, lalu kemudian tidak sengaja tersebar, maka punya potensi jadi tersangka. Tapi ketika kemudian handphonenya tidak hilang sehingga tidak tersebar, maka tidak apa-apa. Itu yang menjadi kesimpulan, Bung Fikar. Iya, iya betul, seperti itu. Jadi ketika memang seseorang membuat konten yang pornografi untuk diri sendiri,
maka dia konsekuensi untuk diri sendiri adalah kehati-hatian untuk menjaga supaya tidak tersebar gitu. Oke. Nah, tapi jadi, kalau akhirnya tersebar walaupun tidak sengaja, maka dia dijadikan tersangka. Nah, di dalam hukum pidana itu ada ya teori yang namanya conditio sine qua non, ya. Sesuatu itu bisa terjadi dan orang yang menyebabkan sesuatu itu terjadi tidak hanya pada pelaku gitu, ya. Artinya apa? Orang lain pun yang patut menduga bahwa itu akan tersebar, gitu, yang patut menduga itu bisa menjadi bertentangan dengan kepentingan publik, ada kepentingan umum yang terlanggar, dalam hal ini adalah undang-undang, ya, maka itu dia juga kena, gitu, ya. Jadi ada kesadaran, gitu, ada kesadaran bahwa dia patut menduga itu akan tersebar kalau medianya ditempatkan pada media yang umum. Umpamanya seperti handphone itu, yang kemungkinan hilang, kemungkinan tersebar ke tempat lain juga ada. Karena itu saya bilang, ketika dia, mestinya kalau untuk diri sendiri itu ditaruh di media yang lain, bukan pada handphone. Tapi kalaupun dia sial, ya, ketika dia handphonenya hilang, mestinya segera dia lapor polisi, gitu. Ya, kalau kemudian terjadi penyebaran di luar setelah hilang itu, dia bisa memproteksi dirinya dengan laporan kehilangan itu. Bahwa dia tidak bertanggung jawab ketika setelah tanggal laporan kehilangan. Bahwa penyebaran itu bukan dia lakukan, tapi karena ada faktor kehilangan. Buktinya ini. Walaupun di dalam handphone yang hilang itu katakan ada video pribadinya yang bermuatan pornografi misalnya, maka dia lepas dari proses hukum. Iya, karena dia bilang hilang. Oke. Jadi kalau seandainya pada saat kehilangan di dalam handphonenya ada muatan pornografi, dia tidak lapor polisi dan tidak ada pernyataan bahwa kalau ini handphone saya hilang, penyebaran setelah tanggal ini maka di luar tanggung jawab saya, tidak ada laporan itu, maka ketika tersebar dia menjadi tersangka. Betul, betul. Dia bisa ditetapkan sebagai tersangka karena dia seharusnya patut menduga, ya, bahwa itu ketika lepas dari tangannya itu bisa tersebar ke pihak lain, sekalipun hanya dia kirim ke pacarnya, gitu. Tapi kemungkinan tersebar dari tangan pacarnya itu sangat mungkin sangat besar, gitu. Saya bukan ahli hukum, tapi saya yang bertanya, tentu sebagai pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang hukum, peliputan tentunya, ketika bicara soal penersangkaan, tetapkan tersangka, ya, kemudian nanti naik terdakwa, kemudian terpidana, akan dipertimbangkan mens rea, niat jahat. Nah, saya tidak mendapatkan, Bung Abdul Fikar, kalau seandainya Anda katakan tadi diputus tanggung jawab hukum itu dengan surat kehilangan polisi. Kan dua-duanya tidak ada niat jahat, tidak ada mens rea, sama saja. Bedanya satu ada surat polisi atas kehilangan handphonenya, yang satu tidak ada. Bagaimana logikanya? Tindak pidana itu bisa terjadi karena ada 4 hal. Ya, 4 faktor. Ya, yang pertama ada actus reus, ada pembuatnya. Ya, yang kedua betul tadi ada mens rea, ada faktor kesalahan. Nah, kesalahan itu bisa disengaja, bisa juga kealpaan. Ya, yang ketiga orang yang melakukan tindak pidana itu bisa dipertanggungjawabkan, bukan anak kecil, bukan orang gila, bukan orang yang kehilangan kesadaran. Yang keempat tidak ada alasan pemaaf. Ya, alasan pemaaf itu dia dipaksa, dia membela diri, dia melaksanakan undang-undang, dia melaksanakan perintah jabatannya. Ya, itu kalau 4 faktor itu terpenuhi, maka orang bisa dihukum. Nah, karena itu mens rea itu bagian dari itu. Apakah dia sengaja atau karena kealpaannya dia, itu yang harus dibuktikan. Gitu. Tadi Pak Aiman menyatakan bahwa polisi belum membuktikan ada transmisi langsung dari dari siapa namanya artis itu, ya. Nah, ini yang harus dibuktikan. Justru di situ, gitu. Tugasnya penyidik gitu untuk membuktikan bahwa ini ada penyebarannya, gitu. Nah, apakah penyebarannya itu itulah yang kemudian menjadi unsur kesalahan, gitu, ya, disengaja atau tidak sengaja. Nah, berdasarkan jurisprudensi atau putusan yang pernah ada, sang artis itu pernah dipidana karena itu tadi ketidakhati-hatiannya. Iya. Mestinya. Iya, betul. Anda mau mengatakan, saya sebutkan saja kasus Ariel misalnya, kan itu ada proses transmisi bahwa ia menunjukkan kepada temannya.
Lalu Ya. kemudian terjadilah transmisi dari situ. Artinya ada kelalaian di situ yang kemudian ia tunjukkan video itu kepada temannya, lalu temannya kemudian Betul. mentransmisikan. Itu kan ada proses kelalaian yang disengaja, lalu kemudian ada transmisi. Kalau dalam kasus ini kan tidak ada kelalaian hanya handphone hilang, siapapun bisa terjadi soal itu. Tidak ada niat jahat di situ. Ya, itu tadi katanya ada transfer dari handphonenya ke pacarnya. Katanya kan begitu. Ya kan, itu yang harus dibuktikan polisi. Iya. Ya, itu yang harus dibuktikan penyidik. Itu satu. Yang kedua. Yang kedua, ketika itu hilang, gitu ya, artinya kan dia kehilangan sebuah tanggung jawab juga sebenarnya. Ya, sebuah beban juga karena ada pornografi di situ, atau mungkin bahkan ada percakapan yang lain juga, karena pornografi itu tidak terbatas pada perbuatan. Ya. Kalau disebutkan hanya handphone hilang, lalu kemudian itu tersebar video itu dan tidak ada transmisi selain daripada kedua ini antara Giselle dan Nobu, maka tetap bisa dijadikan tersangka. Itu kemudian bisa menjadi sebuah perdebatan panjang nanti di depan. Bisa juga gitu. Tapi itu tadi saya percaya polisi sudah punya minimal ada 2 alat bukti yang membuktikan bahwa ada pembuatnya, ada penyebarnya, gitu ya. Ada proses penyebarannya gitu. Sehingga sampai ke tangan polisi. Ya itu kan, iya kan? Baik. Sampai ke tangan polisi aja itu sudah bukti bahwa itu ada penyebaran, kan sebenarnya begitu. Meskipun soal niat jahat tadi adalah salah satu yang kemudian harus dibuktikan juga. Bagaimana kemudian mensrea atau niat jahat dari proses ini? Persoalannya gini, sengajanya adalah sengaja membuat gitu. Ya, tapi kalau penyebarannya itu kan pornografi itu kan sebenarnya tergantung pada nilai-nilai seseorang kan gitu. Iya, iya. Ya, bahkan tadi saya bilang tidak hanya perbuatan, kata-kata pun bisa ditafsirkan sebagai pornografi gitu oleh undang-undang pornografi. Baik, ini sebuah pelajaran Bung Fikar bahwa jangan pernah kemudian mendokumentasikan terkait dengan muatan pornografi di handphone kita misalnya atau di barang-barang pribadi karena itu berpotensi untuk kemudian menjadi tersangka di satu hari. Meskipun ini nanti akan menjadi perdebatan ke depan secara hukum dan ini menjadi subjek yang menarik secara hukum tentu. Ya, betul. Baik. Saya kira begitu. Ya. Baik, terima kasih Bung Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Malam.